segala yang terlarang ini, memangkas, memotong sesuatu yang menyimpang, yang tidak diperkenankan, maka bahasa Arabnya disebut dengan hakama namanya. Upaya memotong, memangkas segala yang menyimpang, namanya hakam. Ya, ha, kaf, mim, hakama. Jika ini melekat kepada pelakunya, orang yang berupaya memangkas segala hal yang menyimpang dari ketentuan yang terhormat, maka melekat pada dirinya sifat itu berubah namanya dari kata kerja, verb, fi'il, menjadi kata benda, isim, namanya hakim. Hakim. Jika itu dilekatkan menjadi bentuk profesi dalam keseharian terbawa, ya, pekerjaannya, profesinya, berupaya untuk memangkas segala hal yang berpotensi menyimpang dan meruntuhkan kehormatan, dipangkas itu sehingga tegak nilai-nilai yang baik dan penuh dengan kehormatan, maka berubah namanya, dipangkas di depannya alifnya, dipindahkan menjadi ya sebelum huruf akhirnya, menjadi hakim namanya. Ini dia, hakim. Jika dengan upaya itu dia kemudian melakukan analisis, melahirkan keputusan yang memastikan nilai-nilai penyimpangan itu dan membawa kepada nilai terhormat, maka berubah namanya menjadi qadhi. Kata kerjanya qadha, orangnya qadhi, hasil keputusannya disebut dengan al-qadha. Oke, jadi kita temukan di sini ada hakim, ada qadhi, diterjemahkan dengan nama yang sama dalam bahasa Indonesia, hakim, yang memiliki kemampuan untuk menilai, memutus, melahirkan hasil yang meyakinkan untuk memastikan seorang terlepas dari nilai-nilai yang menyimpang. Jadi sebetulnya izin Pak KMA dan yang mulia hadir saat ini seluruhnya, bulan Al-Muharram itu bulannya para hakim. Ya, pergantian tahun dalam Islam sesungguhnya irisannya itu lekat dengan nilai-nilai mahkamah, nilai-nilai peradilan. Dan ini yang kemudian kita bawa sebagai bagian yang kita banggakan di hadapan Allah. Jadi saya tekankan begini, Bapak Ibu ketika memutuskan jadi hakim dan segala turunannya, itu kita harus punya motivasi dalam ketentuan syariat, apa yang membanggakan kita di hadapan Allah. Hakim itu bukan sekedar profesi, tapi ada nilai yang diagungkan di dalamnya, sehingga dengan itu kita pulang membawa kebanggaan. Ini yang ditekankan oleh Nabi dalam hadis yang kelak didokumentasikan oleh Imam At-Tirmidzi dan dibuka dengan kata inna di depannya. Beliau mengatakan demikian, innal muqsitina. Saya terjemahkan dengan ilmu balaghah ya. Ya, saya tambahkan dulu nahwu sedikit, nanti kita isi dengan balaghahnya. Inna harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Inna itu bukan hanya huruf yang menjadikan kalimat setelahnya berharakat fathah atau ada ya kalau jamak, tapi huruf yang berfungsi memberikan keyakinan kuat kepada objek supaya meyakinkan informasi ini pada hatinya yang paling dalam, jangan pernah ragu. Perhatikan kalimatnya, innal muqsitina, kata Nabi, hei, yakinkan pada hatimu yang paling dalam, jangan pernah engkau ragu. Orang-orang yang berprofesi menampilkan keadilan secara sempurna sehingga tegak keadilan itu, indallahi, diapresiasi oleh Allah di hari kiamat kelak, melewati hisab dengan cepat seakan-akan gak ada hisab bagi dirinya, langsung lewat, indallahi, diberikan tempat di sisi arsy Allah. Belum selesai hadisnya, ala manabira min nurin, dibikinkan mimbar terhormat yang terbuat dari cahaya, karena dia bertugas di atas mimbar untuk menegakkan keadilan dengan membawa nilai-nilai ketuhanan yang baik, maka di akhirat ditetapkan di samping Allah, di samping arsy-Nya dibuatkan mimbar baru yang terbuat dari cahaya. Jadi Bapak Ibu jangan duga jadi hakim itu hanya untuk misalnya menyelesaikan persoalan, menerima beban, tidak. Ya, justru profesi ini terhormat karena pertaruhan terbesarnya Anda mendapatkan kebahagiaan.
kemuliaan di sisi Tuhan. Ya. Tapi kalau hadiahnya besar, pekerjaannya pun nggak akan ringan. Ya, kalau ringan ya paling power bank hadiahnya gitu kan. Tapi karena hadiahnya ini istimewa, harus berimbang kan dengan ujiannya. Ya, Tuhan menguji hal kecil dengan imbalan kecil. Tuhan memberikan ujian besar dengan imbalan yang besar. Mustahil ada imbalan besar ya dengan ujian yang kecil, itu mustahil. Jadi ketika Bapak Ibu memutuskan menjadi seorang hakim dan turunan-turunannya serta jabatan yang terlibat di dunia peradilan, itu yang Anda putuskan adalah bagian dari proyek akhirat yang besar. Jadi kalau bagi orang Islam masuk ke mahkamah itu proyek akhirat, Pak, bukan proyek dunia. Makanya dari sini muncul wakil Tuhan di muka bumi. Kenapa? Karena dia membawa nilai-nilai cahaya ketuhanan dan sifat-sifat yang diterapkan untuk mewujudkan keadilan. Jadi banggalah Bapak Ibu yang terpilih, bukan orang lain, ya? Karena Anda sedang memilih proyek yang sangat prestisius untuk kepentingan puncak pulang kita di akhirat. Ini bagi orang Islam. Jadi orang Islam itu ketika memutuskan masuk peradilan, proyeknya sudah proyek akhirat. Bapak Ibu jangan tukar dengan dunia. Ketika ditukar dengan dunia pasti rendah itu, karena Allah sudah tinggikan, manusianya yang turunkan. Rumusnya kalau Allah sudah tinggikan, kita jangan turunkan lagi. Ya, tapi ketika Allah tawarkan dengan nilai yang tinggi, cepat masuk ke dalamnya untuk memperoleh kehormatannya. Jadi ini bagian yang pertama. Ya, saya gambarkan dulu tentang akhirat supaya ada dorongan yang lebih kuat ya, Pak Ibu sekalian. Saya pakai hukum logika yang dasar dulu ya. Mohon izin, tidak bermaksud untuk mengajari, hanya mengingatkan. Bapak Ibu, kalau kita berpindah tempat, idealnya kan kita akan mencari bekal kan? Supaya di tempat yang baru kita merasa nyaman ya. Anda tugas di Jakarta, tinggal di Bekasi. Untuk ke Jakarta, Anda kan pasti cari bekal. Anda dari Jakarta akan tugas ke Sumatera. Anda ingin pastikan di Sumatera saya nyaman, tenang, baik. Anda cari infonya. Di mana saya bertugas, tempatnya di mana, ya, akses yang paling nyaman seperti apa. Setelah dapat pengetahuannya, kemudian kita siapkan bekalnya. Normalnya begitu kan? Kita sangat bersyukur di antara sekian keyakinan yang ada di muka bumi ini, dan kita diperintahkan menghormati itu tanpa mencelanya. Ya, hanya Islam yang kitab sucinya mengatakan lakum dinukum, hormati keyakinan orang lain, tidak boleh mengganggunya. Dalam saat yang bersamaan tunaikan keyakinan kita dengan baik dan sempurna sesuai kemampuan kita. Perhatikan baik-baik. Hanya dalam Islam kita temukan penjelasan yang utuh setiap tempat yang akan kita tinggali. Informasinya lengkap dari mulai persiapannya, caranya dan konsekuensinya. Sekarang kita di dunia. Oke? Turun hukum dunia dijelaskan. Kehidupannya begini, tantangannya begini, godaannya begini, tugas kamu seperti ini, apapun pilihan hidupmu, berusaha untuk mendapatkan ini, lengkap, sempurna. Setelah di dunia kemana? Kubur kan? Waiting room ya? Kubur. Bapak Ibu silahkan cari, ada nggak satu kitab suci yang menerangkan kepada kita bagaimana cara meninggalkan dunia dengan tenang? Seperti apa prosesnya? Diantarkannya kemana? Quran menjelaskan dari mulai cara meninggalnya turun ayat. Dari mulai setelah meninggal apa yang dikerjakan, penghormatannya bagaimana, cara memandikan, cara menyolatkan, sebelumnya dikafani, diantarkan, dan kehidupan di alam kubur pun dijelaskan informasinya. Supaya kita siap-siap. Nanti kalau pindah ke sini, kita sudah punya gambaran seperti apa yang kita siapkan tempat di kubur. Seperti Anda mau pindah tugas ke tempat lain, Anda siapkan. Nah sekarang kita punya keyakinan setelah meninggalkan dunia pindah ke tempat baru. Berbahagianya dalam Islam dijelaskan tempat baru ini suasananya begini. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Turun surat Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Muncul hukum baru di alam kubur yang beda dengan alam dunia. Semua dunia dilepaskan, bekalnya seperti ini, di kuburnya akan begini. Walaupun kelihatan sempit dari atas, ternyata di bawahnya itu ada kelapangan yang luar biasa dibandingkan dunia. Hukumnya beda. Kan logika mengatakan setiap pindah tempat beda hukum kan? Bapak Ibu ke Malaysia, hukumnya sudah beda. Ke Amerika lebih beda lagi. Ya, baik sebelum kena tarif, setelah kena tarif kan sama beda ya. Sekarang kita ingin meninggalkan dunia, pindah ke kubur, pengen sama dengan hukum dunia, itu mustahil. Makanya bajunya kan beda, lepas
Ya kan? Semua dunia ini handphone yang dipakai merekam itu, ya kan nggak bisa dibawa ke alam kubur. Apa Anda pikirlah nanti saya bawa aja kalau keluarga kangen miss call gitu? Nggak mungkin. Ya kan? Ini hilang kan? Setelah kubur baru akhirat, ini ujungnya. Akhirat ini ujungnya, yang tidak ada tempat lagi. Orang cerdas adalah orang yang menyiapkan ketika dia berpindah tempat, dia punya bekal yang baik untuk dihuni. Kita punya keyakinan bil akhirati hum yuqinun, setelah meninggalkan dunia transit di sini dan ujungnya di sini. Ada cuma 3, 1 surga, 2 neraka. Na'udzubillah min dzalik. Pertengahannya A'raf namanya, bukit tinggi bisa kelihatan surga, takut cerita neraka. Ya, sampai selesai hisab, orang yang 50,01% amal solehnya ke surga. Kalau orang dominan amal salahnya ke neraka. Kalau 50-50, 50-50, dia tunggu di A'raf, bukit tinggi bisa kelihatan surga, takut dengar cerita neraka. Ya, tak sampai hisab selesai. Begitu hisab selesai baru rahmat Allah turun, dimasukkan ke dalam surga. 1 harinya 1000 tahun. Nunggu di sini. Maka turunlah Quran surah 7 Al-A'raf dengan namanya, dari ayat 47 sampai 49. Ya. Nah, sekarang poinnya adalah kembali ke logika awal, orang cerdas itu pasti dia punya proyek yang panjang. Kalau saya ke kubur nanti, gimana supaya saya nyaman? Kalau di akhirat, gimana supaya saya ke surga? Dan orang yang jenius di atas cerdas biasa, dia akan berpikir surganya pun saya cari tempat yang terbaik. Kan ada 8 tingkat Pak Ibu. Surga biasa, kelas ekonomi standar. Tapi standar surga tidak sama dengan standar dunia. Ya, biasanya nggak disebutkan apa keutamaannya, cuman surga aja. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Keindahannya belum sempat terungkap, tidak pernah terlihat sebelumnya, tidak sama dengan yang diceritakan, nyaris jauh dari lamunan kita. Itu yang paling standar. Baik kan? Ada orang Arab Baduy datang ke Nabi di hadis Muslim nomor hadis ke-14. Ya, Ja'a Arabiyun, datang orang Arab Baduy ke Nabi berkonsultasi. Faqala, dia berkata, oh kama qala ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Nabi, ajarkan saya amalan yang sederhana aja, singkat, padat, yang penting ke surga. Pintar ya Pak ya, Bu? Ya, modal sedikit keuntungan pengen banyak kan? Ya? Kata Nabi, cukup kerjakan yang pokok aja. Salatnya fardu, nggak usah salat sunnah selama hidup. Puasa Ramadan tidak perlu puasa sunnah selama hidup. Kecuali engkau pengen nambah. Kalau pengen nambah yang sunnah, naik derajat. Kata orang ini, tidak ya Nabi, saya cukupkan saja dengan yang ini saja. Saya akan kerjakan yang fardu. Kata Nabi, syaratnya jaga diri dari maksiat. Siap ya Nabi? Fantalaqa, dia pergi. Kata Nabi, aflaha in sadaqa dakhalal jannah in sadaqa. Kalau dia komitmen menjaga itu, bisa masuk surga. Tapi Nabi nggak sebutkan surga yang mana. Paling bawah. Tapi orang ini hebat Pak. Dia pintar. Kenapa? Di Baduynya Arab, tinggalnya di padang pasir. Dia sudah berpikir, kalau saya tambah dengan yang sunnah itu nggak mudah. Mau tahajud angin datang, tenda terbang. Ya, mau puasa juga sulit mendapatkan barang makanan, kecuali Ramadan dia siapkan. Tapi dia pintar. Dia bisa jaga maksiat, dia komit karena terbayang di padang pasir mau maksiat apa Bu? Sinyal nggak ada. Mau update status nggak bisa. Ya, lihat yang aurat ya memang unta terbuka aurat. Jadi itu saja. Nah, sekarang kita ingin meniru itu kan mustahil. Maka di atas ini nanti ada Jannatun Na'im, ada Darussalam, ada surga Aden tengah-tengah, tertingginya Firdaus. Ya. Saya tanya Ibu dan Bapak, kalau kira-kira diberi pilihan 8 tingkatan, tertingginya surga Firdaus, Bapak Ibu mau pilih yang mana? Mau sama kayak yang Arab tadi? Sederhana aja Ustaz, yang penting ke surga ya. Kalau tercapai, kalau gagal nyangkutnya di mana? Maka orang jenius akan berpikir kan, saya akan ngambil yang tertinggi sehingga airpodnya itu keluar. Ambil yang tertinggi, kalaupun nggak nyampe nyangkutnya jelas, masih di bawahnya, ya kan? Tapi orang berpikir lagi, ada nggak yang di atas ini yang kira-kira bisa melihat Allah? Selama ini nggak pernah lihat, dikasih oksigen, hidup, rindu, nggak pernah natap. Karena ada ayat turun Quran surah 75 itu ayat 22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada wajah-wajah yang bersinar terang sekali. Ya, ila rabbiha nadhirah.
Bukan karena di surganya, tapi dia berhasil mewujudkan impiannya melihat Allah yang belum pernah ditatapnya. Bukan karena surganya. Maka orang-orang boleh berburu. Nah, di antara amalan-amalan apa yang kira-kira bisa memanggil saya untuk mendapatkan tempat terbaik ini? Ini semua pintunya pintu amal. Ada pintu sholat, pintu sedekah, pintu zakat dan sebagainya. Semua kita dipanggil oleh pintu-pintu ini ketika kembali. Tapi ada yang berpikir lebih. Saya nggak peduli di mana bagian, tapi pengen ditempatkan yang dekat dengan Allah. Maka keluarlah hadis Nabi untuk memotivasi. Ini ada profesi ini yang kalau dikerjakan, tempatnya ketika kembali ke akhirat dimuliakan oleh Allah. Profesinya ada A, ada B, ada C. Ada yang ingin dekat dengan Allahnya bersama para nabi, terutama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah kemudian amalan-amalan seperti An-Nisa itu yang 69. Ya, ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ada orang-orang yang dia menjalani kehidupannya, memilih profesi tertentu ketika di akhirat nggak tanggung, dikumpulkan sekomplek dengan semua nabi yang pernah bertugas di bumi. Satu komplek, di komplek para nabi, Pak. Tetangganya sama siapa? Saya Kiai A. Kamu Kiai B. Bapak tetangga sama siapa? Saya mah biasa aja. Samping kanan saya Nabi Ibrahim. Kiri saya Nabi Isa. Masya Allah. Depan saya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan disinari oleh cahaya arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di antara profesi mulia yang mengantarkan Anda punya kedudukan tinggi melebihi standar-standar ini yang biasa adalah profesi yang sekarang Anda pilih di dunia peradilan. Karena kalimat nabinya innal muqsitina, tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Orang-orang yang terlibat untuk menegakkan keadilan sehingga tampil secara sempurna dan terhormat, perhatikan kalimatnya, indallahi, diberikan apresiasi di sisi Allah, ala manabira, dibuatkan mimbar-mimbar min nurin yang terbuat dari cahaya. Walaula fadlullahi wa rahmatuh, dan kalaulah bukan karena keutamaan yang Allah berikan dan kasih sayangnya, wa annallaha tawwabun hakim. Surat Cahaya surah 24 ayat 10. Dan sungguh tanamkan pada hatimu yang paling dalam, memang tidak ada yang sempurna dalam menjalankan profesi itu. Tapi ketika dia ingin memperbaiki diri untuk kembali menjadi baik, hakim dan bijak dalam menetapkan dan menjalankan aktivitasnya, itulah yang Allah tempatkan dalam sisi yang terbaik. Jadi jangan dibayangkan bahwa orang-orang dengan profesi ini akan baik semua, belum tentu. Sepanjang manusia pasti akan ada kekurangan. Tapi untuk mengembalikan yang kurang menjadi baik, muncullah apa yang disebut dengan hijrah tadi. Nah, makanya ngajinya kita kembalikan ke kitab. Kalau pakai media sosial, tasrifnya geser. Ya, kita ngaji dulu masih hakama yahkumu, gitu kan? Hukman fahuwa hakimin wa dzaka mahkum. Nah, sekarang ngaji digital sudah beda. Ya, taba ya tubu youtuban, tak-taka ya taktiku tiktokan, gitu kan? Instagrama, ya instagrimu instagraman, ya. Nah, makanya kita balik ke sini sekarang. Masih ada waktu? Masih ya? Nah, ya 15 menit saya mulai. Nah, terusan berikutnya adalah jika saya telah memilih ini untuk investasi akhirat saya. Ingat, kalau kita pilih akhirat, dunia ikut, Pak. Yakinkan itu, Bu, ya. Kalau kita memilih akhirat, dunia pasti ikut. Ketika Anda memilih dominan dunia, akhirat tidak terlayani. Ya. Ayatnya di Quran surah kedua, ayat 200 sampai 201. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan, jangan ngarang, ya. Wa ma lahu min akhirati min khalaq. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dari sebagian manusia ada yang memilih beraktivitas untuk proyeksi dunia saja. Maka dia mendapatkan dunianya tidak dengan akhiratnya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara mereka ada yang ingin keseimbangan. Dia menyiapkan proyeksi dunia akhiratnya, maka dia siapkan pekerjaan dunia untuk mengikuti ketentuan akhiratnya. Maka dunia otomatis ikut. Jadi jangan kira ketika Bapak Ibu niatkan, saya pengen jadi hakim supaya Allah ridha, dunia nggak dapat, mustahil nggak dapat, pasti dapat.
Saya memilih jadi ustadz, apa kehilangan dunia? Tidak. Tapi kita tidak membawa keustadan kita untuk memenuhi dunia, tidak. Ya, bawa nilai ini kepada nilai-nilai akhirat. Dunia ikut dengan sendirinya, bahkan Allah jadikan kecil. Demi apa saya katakan dijadikan kecil? Ya, ini dari kepala sampai ujung kaki. Saya nggak beli Pak. Allah kasih ini dikasih hadiah, kacamata hadiah, pakaiannya hadiah sampai ujung kaki, sampai kaos kaki, sepatu, kendaraan yang dibawa dalam keseharian itu saking kagetnya menikahnya berubah tuh suaranya. Nah, jadi dunia pasti ikut. Jadi jangan tanamkan pada diri Bapak Ibu ketika sudah Allah tinggikan menjadi hakim, terus Anda geser orientasinya ke dunia, itu merendahkan apa yang Tuhan sudah tinggikan. Ya. Nah, ini dulu motivasi awalnya. Allah sudah tinggikan derajat kita, maka jangan diturunkan dengan nilai-nilai duniawi yang tidak sementara, tidak seberapa. Dan pada akhirnya kita tinggalkan. Nah, untuk menguatkan itu bukan sekedar motivasi, tapi menjadi lentera yang membimbing kita, maka diturunkanlah panduan dalam Al-Quran. Kalau engkau memilih profesi hakim ini, yang engkau hadapi seperti ini, karakternya akan begini, tantangannya akan begini.